Oke baik Teteh, alhamdulillah ya selama tadi kita berkomunikasi Teteh dapat menjawab dengan kooperatif. Lalu Teteh juga menjawabnya dengan jelas dan dari segi penampilan juga hari ini Teteh tampak cantik dan penampilan Teteh juga rapi ya. Terus dari dilihat dari segi ekspresi dan mood Teteh juga Teteh terlihat agak sedih dan khawatir ya dikarenakan suara-suara tersebut. Pada saat berkomunikasi juga Teteh bilang kalau misalnya Teteh menyatakan bahwa ada orang yang bilang kalau Teteh itu bodoh dan malas. Oke. Terus pada saat berkomunikasi dapat saya simpulkan bahwa Teteh dapat berkomunikasi dengan baik dan pola berpikir Teteh juga masih baik. Teteh menjawabnya tadi tidak berbelit-belit, lalu kesadaran Teteh juga masih sangat baik. Dikarenakan otot-otot Teteh juga masih berfungsi dan masih bisa bergerak bebas. Lalu pada saat menjawab berkomunikasi tadi, Teteh menjawabnya dengan spontan. Oke Teteh, baik. Teteh tahu nggak sekarang Teteh lagi di mana? Di rumah sakit tuh. Oke betul ya di rumah sakit jiwa. Kalau boleh tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 Maret. Oke, kalau menurut Teteh nih sekarang tuh pagi, siang, apa malam? Pagi sus. Oke pagi ya. Teteh tahu nggak yang ngejaga Teteh di sini tuh siapa? Ibu saya. Oke, buat ibu ya, Teteh tadi kan udah di tensi ya. Nah, tensi yang kedua kali itu berapa Teh? 120/80. Oke baik Teteh, saya ada pertanyaan nih, nanti Teteh jawab ya. Jadi saya punya uang 10.000, lalu dibelikan mie instan yang satunya itu 3.000, lalu saya membelinya 2. Dan berapa kembaliannya Teh kira-kira? Ini 4.000. Oke baik betul ya. Oke baik Teteh, Teteh jika disuruh milih mending mandi dulu terus makan atau makan dulu terus mandi? Mandi dulu. Oke baik. Teteh tahu nggak kalau misalnya Teteh tuh sekarang tuh lagi sakit? Tahu sus. Aku lagi sakit. Disabilitas. Oke baik. Teteh sangat kooperatif ya dalam menjawabnya. Oke baik Teteh kan tadi mendengar suara-suara ya. Nah ketika Teteh mendengar suara tersebut, apakah Teteh melihat wujudnya juga? Apa hanya suara saja Teh? Saya mendengar saja sih sus. Mendengar saja ya. Oke baik kalau Teteh apakah melihat, mencium, meraba atau ada yang mengecap juga Teh? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Oke Teteh, saya paham sekali ya apa yang Teteh rasakan. Saya juga mengerti apa yang Teteh rasakan saat ini. Tetapi Teteh tenang saja karena bukan hanya Teteh saja yang mengalami hal seperti ini. Banyak di luar sana yang mengalami hal seperti Teteh ini. Mereka juga sama-sama ingin sembuh dan Teteh jangan patah semangat ya. Teteh terus semangat. Oke, Teteh jangan khawatir ya karena di sini juga ada saya dan ada tenaga medis yang lain seperti dokter-dokter yang lain yang akan membantu Teteh untuk kesembuhan Teteh. Teteh kalau boleh tahu suara-suara tersebut tuh munculnya kapan aja sih Teh? Jarang sih sus. Biasanya kalau aku lagi sendiri aja. Munculnya itu berapa kali Teh dalam satu hari? Biasanya sih kayak 4 kali. Munculnya tuh ketika Teteh sendirian. Nah terus ketika muncul tuh perasaan Teteh tuh bagaimana Teh? Aku takut sih sus, sama sedih juga. Oke, kalau misalnya suara-suara itu muncul, apa sih yang Teteh lakuin? Aku biasanya sih cuma teriak aja gitu. Oke. Dengan teriak, apakah suara-suara tersebut tuh akan hilang Teh? Suaranya tuh kadang makin keras terus kayak kedengaran apa-apa juga. Kalau misalnya suara-suara tersebut itu emang suara tersebut tuh mengatakan seperti apa Teh? Kayak bilang kalau saya ini bodoh.
terus puasa ini malas. Oke, baik. Teteh jangan khawatir ya, karena nanti ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut dengan tidak teriak saja. Ada beberapa cara lain, yaitu ada 4 cara nih Teh. Nih, yang pertama itu dengan cara melawan suara tersebut. Lalu yang kedua itu dengan cara mengabaikan suara tersebut dan mengobrol ke teman atau ke sus juga boleh. Lalu yang ketiga itu bisa Teteh tuh melakukan kegiatan-kegiatan. Terus yang keempat dengan cara minum obat. Baik, kalau yang pertama itu Teteh bisa lakukannya dengan cara menutup mata dan Teteh bilang kalau misalnya pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata, dengan cara menutup mata dan menutup telinga. Lalu yang kedua itu dengan cara mengabaikan dan cuek. Dengan caranya Teteh bisa mengobrol ke teman atau ke perawat lain. Teteh bisa minta tolong ke teman Teteh atau perawat dan bilang, tolong suara itu muncul, ayo ngajak ngobrol saya gitu ya. Terus yang ketiga itu Teteh bisa melakukan kegiatan yang Teteh sukai supaya suara itu hilang. Lalu yang keempat dengan cara minum obat. Nah, Teteh mau lakukan yang mana dulu? Mulai dari nomor 1 dulu aja sus. Oke, kalau nomor 1 tadi Teteh boleh pegang telinga Teteh, tutup telinga Teteh, lalu pejamkan mata dan bilang, pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Boleh? Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Oke, bagus sekali ya. Nanti Teteh jikalau suara-suara itu muncul, Teteh boleh melakukan hal tersebut. Terus, oh iya Teteh kalau boleh tahu nih, jadwal kegiatan Teteh selama seharian itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain aja Teh? Boleh diceritakan? Mungkin aku dari bangun tidur itu jam 7, terus jam 8 paling sarapan, jam 9 biasanya aku gak ngapa-ngapain sus, cuma tiduran doang. Jam 10 aku biasanya mandi, jam 11 biasanya jalan-jalan, jam 12 biasanya aku makan siang, jam 1-an biasanya aku tidur siang sampai jam 2, jam 3 aku biasanya mandi lagi, jam 4 biasanya main sama teman-teman, keliling-keliling di sini, jam 5 biasanya udah makan malam, terus jam 6 biasanya ngerjain sesuatu sus, sampai jam 7 kesananya udah tidur. Oke, baik. Kegiatannya sangat banyak sekali ya Teh. Oke, iya, kan Teteh jam 9 nih katanya nggak ngapa-ngapain ya. Nah, Teteh kalau boleh tahu kesukaan Teteh tuh apa Teh? Aku biasanya sih ngelukis sih sus. Oke, ngelukis ya. Gimana nanti kalau misalnya kita itu ngelukis bareng di sini? Apakah Teteh mau? Boleh sus. Oke, Teteh mau sekarang apa mau nanti? Boleh sekarang. Oke, saya catat dulu ya di jadwal harian nanti. Teteh boleh setiap hari melakukan ini. Saya catat dulu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya siapin alat-alatnya dulu ya. Saya ambil dulu. Nah, ini Teh ada alat untuk melukis. Ini ada kanvas dan Teteh bisa melukis di sini. Udah selesai sus. Gambarnya bagus sekali Teh. Teteh pintar banget ya melukisnya. Oke, Teteh sejak kapan nih bisa melukis? Aku bisa melukis dari waktu aku SMA sih sus. Oke, baik. Bagus ya, nanti kita boleh pajang nih di kamar Teteh ya supaya bagus. Saya taruh dulu ya, saya simpan biar nggak rusak. Oke, lalu kita akan mendiskusikan mengenai obat ya Teh. Teteh, kalau boleh tahu, Teteh udah tahu belum caranya meminum obat itu seperti apa? Biasanya aku minum aja sih sus kalau disuruh. Oke. Teteh udah tahu belum minumnya tuh berapa kali dan minumnya tuh kapan aja gitu?
Nggak tahu sih, aku biasanya kalau disuruh aja. Oke, baik. Ini saya jelaskan ya Teh, ini ada beberapa obat nih. Kalau misalnya ini nih, Teteh pasti dapat obat ini kan? Ya. Nah, ini tuh namanya kloropamazin, warnanya warna hijau ya. Ini itu berfungsinya untuk menghilangkan suara-suara Teteh. Coba Teteh baca ya. Nah, lalu di sini itu ada haloperidol. Nah, haloperidol ini berfungsinya untuk Teteh itu supaya lebih rileks lagi nantinya. Nah, ini itu nantinya diminumnya setiap hari ya Teh. Dan diminumnya itu di pagi, siang, dan malam ya. Ketika Teteh sesudah makan, diminumnya itu jam 7 dan jam 7 malam ya Teh. Lalu apakah Teteh bisa menjelaskan ulang apa yang tadi saya sebutkan? Ini yang kloropamazin itu untuk menghilangkan suara-suara, dan yang haloperidol untuk menenangkan. Oke, baik. Minumnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Baik, betul ya Teh. Teteh sudah sangat paham ya mengenai obat. Lalu nanti saya buatkan jadwal juga ya untuk meminum obat di jadwal harian supaya Teteh nanti nggak lupa. Nanti misalkan Teteh udah merasa sembuh dengan sakitnya Teteh tetap harus minum ya supaya nggak kambuh lagi ketika nanti udah kelamaannya. Oke Teteh, baik, sudah dipahami Teteh? Yes. Oke baik, kalau begitu boleh nggak nih Teh, gimana perasaan Teteh sekarang setelah kita berbincang-bincang? Agak senang sih, tadi juga kan udah ngelukis bareng. Oke, boleh diceritain nggak tadi itu kita udah ngapain aja? Tadi kita tuh kan udah ngobrol gimana cara ngatasin halusinasi aku. Yang pertama tuh kayak buat tutup telinga sampai tutup mata, terus bilang kalau suara itu palsu. Yang kedua itu kayak mengabaikannya dengan ngobrol sama orang lain. Yang ketiga aku bisa ngelukis. Yang keempat itu minum obat secara teratur. Oke baik, Teteh sudah sangat konsentrasi ya tadi dan Teteh juga masih dapat mengingat gitu ya, alhamdulillah. Oh ya Teh, sekarang berhubung kontrak waktunya sudah sedikit lagi habis, kalau begitu apakah Teteh masih ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Kalau begitu nanti kalau misalnya ada apa-apa boleh langsung ke ruangan perawat aja yang ada di depan. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Terus, makasih ya.